dengan Anda hadir di penjelasannya tentang teks PPT. Sedangkan jam kedua Anda hadir atau tidak dalam latihan, sehingga nanti diharapkan ketika latihan kalau hadir semua bisa mengerjakan semua. Hadir saja nanti belum tentu Anda bisa mengerjakan 100% latihannya, apalagi tidak hadir, belum mengerjakan gitu ya. Kemudian ini baru berapa nih? Dilihat. 12, Pak. Oh iya Pak, saya izin bawa teman buat bantu saya ngimpor, Pak. Untuk merekod, mencatat. Ya, silakan. Ya, nanti biar lebih ini, biar tidak ada yang ketinggalan. Karena kalau sendirian, temannya masuk sini atau di luar layar? Itu sudah ada, Pak. Yang namanya siapa? Anya Arasi. Oh iya, tuh. Kalau bisa muncul juga. Oh iya, siapa? Dia lagi siap-siap, Pak. Ya, kalau tidak ada halangan dalam kamera, akan munculkan, nanti bisa juga disampaikan ke guru. Oh ya, sempat kontak guru pembimbing, dosen pembimbing atau belum? Sebenarnya belum, Pak, tapi kalau sekedar untuk ngebantu gini nggak apa-apa, Pak. Ya, oke ya. Nanti aja yang penting sesuai. Ya, nanti bisa dikabar. Ya, sudah selesai, sehingga nanti bisa banyak bercerita tentang prosesnya ya. Oke, ini udah agak banyak nih. Ya 20-an. 20 dengan kita bertiga berarti 17. 17. 18 ya. Oke. Kalau jam kelima itu 10 15 10 15 until apa ya? 11 mungkin. 11.5 atau 11. 11 10.55. Ya. 10.55. Ya. 10.55. Masih ditunggu ya, biar Anda yang lain tidak ketinggalan. Ya, Pak. Gimana? Kalau ada pertanyaan. Jadi nanti kalau udah ditunggu, masih belum hadir, nanti dicatat yang nggak hadir. Kita mulai ya. Sehingga untuk evaluasi apakah tidak hadir itu sebenarnya sudah tahu. Atau tidak hadir berarti juga tidak tahu. Tidak tahu maksudnya tentang yang dijelaskan. Kalau tidak hadir tapi tiga-tiga ditanya tahu, oke lah. Hadir terlambat tapi hadir tidak tahu berarti kan salah dua ya, dua kesalahan, dua khilafan. Satu hadir pada saatnya, dua tidak tahu ya, tidak tahu tentang yang dijelaskan. Ini ada anak bahasa usahakan beda dengan itu. Anak bahasa itu sebenarnya lebih disiplin loh. Kenapa? Karena dia selalu menambah kata kan, lalu memperbaiki grammar itu tiap hari. Tidak kalah kan dengan mereka yang belajar matematika kan? Iya Pak. Terus anak bahasa juga aktif karena paling nggak ada 4 kegiatan. Hari ini mau listening, speaking, reading, writing semua, atau hari ini hanya reading juga waktu. Hari ini pengen belajar listening saja juga betul. Hari ini mau belajar speaking, berarti dia tiap hari harus memilih mana ya? Harus tiap hari memilih mana, speaking, reading, writing, listening, dan speaking ya. Apalagi kalau tiap hari 4-4-nya gitu ya. Jadi kalau yang menggulur tidak bagus sekali, karena sebenarnya kalau udah dilewati dalam sekian hari bulan itu aja sebenarnya sudah cukup. Tentunya seperti kalau kursus di Pare itu 3 bulan pertama bebas mau ngembang dengan campuran bahasa Jawa, campuran bahasa Madura, campuran bahasa. Tapi pada 3 bulan berikutnya harus bahasa Inggris. Right? The next 3 months you should be able to speak English fluently ya. Berikutnya 3 bulan berikutnya harus pakai bahasa Inggris walaupun logatnya
Gitu ya. Nah, 6 bulan di Pare itu sudah bisa bicara. Oke, ini siapa namanya? Mas Aung namanya Mbak siapa? Yang di sini dari yang rencana hadir. Anya, si Anya. Sudah muncul belum? Sebentar lagi Pak. Oh ini ya. Oke. Iya, di sini sudah ada. Jurusan yang sama, semester yang sama. Semester yang sama. Semesternya Iya, sama Pak. Ya, Satu berapa? jurusan. Semester berapa? Mau masuk ke 7 Pak. Oh, belum semester 20 ya? Belum. Belum Pak. Dan Udah, sampai Pak. Ada loh yang Anda ketahuan nih. Ada loh yang kuliah sampai semester 20. Dan sampai Pak. dan sampai Pak. Semester 20. Artinya nggak lulus-lulus gitu. Mudah-mudahan tidak ya. Oke, sekarang waktunya coba dicek lagi 28, artinya sekarang yang 28 dicek aja biar sekalian tahu posisinya Mas Awang sama Mbak Nana sambil melihat presensinya siapa yang belum hadir. Artinya pada sesi pertama posisinya siapa yang belum hadir. Kalian sudah mencapai. Yang belum hadir di posisi yang pertama siapa? Cepat. Sebentar Pak. Anak-anak yang lain coba dibantu juga ya. Coba kita baca 3-3. Muncul kan ya? Agal, Alfi, Alia. Muncul nggak? Agal, Alia. Karena ini nggak urut. Coba Agal, Alia. Agal, Alfi, Agal Alia. ada Pak. Agal, Ada enggak. Pak. Saya baca ada nggak? Agal, Alfi, Alia. Ada? Ada, Pak. Ada ya. Oke. Sekarang yang berikutnya. Almas, Alia, Fathu, sama Arola. Ada nggak? Almas, Fathu aja nih, karena dia Alia ada 2. Almas, Fathu, Arola, ada enggak? Ada? Almas, Fathu, sudah ada belum? Pak, saya ada Pak. Masih. Enggak, Almas, ada Almas. Ada Pak. Almas, kemudian Arola. Arola belum ada Pak. Oke ya, Alfa dulu ya, terus Alfa dulu ya. Kasih jaringannya, Pak. Oh, taunya dari mana? Tadi udah bilang ke aku suruh izinin dulu. Ya, oke. Jaringannya masih mungkin. Ya, oke, sebentar. Berikutnya Atia Azhara Aska, ada enggak? Atia Azhara Aska, soalnya ini enggak urut. Hadir, Pak. Atia Azhara Hadir, Pak. Aska. Hadir, Pak. Ya, kalau bisa nyaut ya. Kemudian Deva Faris Fatmawati. Ada? Ada, Pak. Deva ini siapa nih? Eva. Kemudian Faris, Mas Awang sama Mbak Anya. Dia Ah. ada? Faris ada Pak. Ada, Pak. Fatmawati. Ada? Fatmawati. Mati ada. Ada, Pak. Ada Kemudian Pak. Fauzia Pawas Gema. Ada nggak? Fauzi. Hadir, Pak. Ada, Fauzia Pak. ada, Pak. Pawas? Pawas belum ada Pak. Belum Apa ada. ya? Gema. Jadi apa lagi kemarin? Udah, Pak, Gema. Ada. Oke, kemudian Ada, Pak. Isnaini Halisa Honsa. Isnaini Ada, Pak. Halisa. Ya, Pak. Halisa. Kemudian Honsa. Honsa ya, Alfa ya. Belum ada Pak. Belum ada, Pak. Oke, kita tulis Alfa dulu. Laksmi Lintang Maisa. Laksmi Lintang Maisa. Maitza ada, Pak. Laksmi ada, Pak. Lintang. Hadir. Oke, kemudian Hafiz Muhammad Hafiz Mutia Naila. Ada, Pak. Hadir, Pak. Siapa? Hafiz Mutia. Mutia hadir, Pak. Dan Muhammad Hafiz. Apa ya? Hadir, Pak. Hadir. Oke, good. Kemudian Naila. Hadir, Pak. Oke, kemudian Najwa Niswa Nur Hanifah. Najwa hadir, Pak. Niswa Ada, Pak Niswa. Nur Hanifah. Belum ya? hadir, Pak. Nur Hanifah. Iya, hadir. Ada Pak. Oke, kemudian hadir. Kudrotun Rizka Sekar. Kudrotun Hadir, Pak. Rizka Hadir, Pak. Sekar. Ada Pak. Kemudian- Sekarang belum ada. Salwa, siapa yang belum ada? Sekar. Iya Pak. Iya, Sekar. Iya, Sekar. Sekar belum ada. Oke, Sekar ditulis Alfa dulu. Kemudian Salwa Sofia Tamara.
Selalu ada, Pak. Ya, kemudian Sofia. Iya, ada, Pak. Sofia ada. Tamara? Tamara belum ada, Pak. Belum ada Alfa ya. Kemudian Takia, Yasmin, Zalfa. Takia? Yasmin ada. Takia belum ada, Pak. Takia belum ada. Takia belum ada. Yasmin, Zalfa? Salva hadir, Pak. Oke, Yasmin yang belum ada ya. Yasmin udah ada itu, Pak. Oh, Yasmin ada yang belum Takia. Oke. Jadi kalau pasien catat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 ya. 6 ya. 6 itu betul ya. Ini Arola ya, betul ya. Ada Awas, ada Bapak, itu Sekar udah masuk, Pak. Sekar. Sama Alia. Sekar udah. Oke, berarti yang belum ya, yang jelas ya. Arola ya, betul ya Arola. Awas juga betul belum ada. Alis Arola udah ada, Pak. udah ada. Itu Bawas ya, belum. Kemudian Honsa ya, belum. Niswa ya, belum. Niswa ada, Pak. Siapa? Niswa ada, Pak. Niswa, oke, Niswa. Oke ya, gitu ya. Oke, sudah sebagian bisa masuk. Silakan. Nanti tinggal Bawas, Alisa, Honsa, Bawas, Honsa, sama Tamara. Betul ya, tinggal 3 ya. Ya, sekarang udah bisa dimulai pas jam 10.30, mungkin mudah-mudahan 3 maksimal 25 menit sudah bisa menjelaskan tentang tes biografi. Yang punya halangan untuk on kamera siapa? Tidak ada kan? Maka usahakan ya on kamera, karena nanti yang tidak ada on kameranya, tidak on kamera kan juga nilainya pada sikap. Ini ada pertanyaan dari siapa? Nawati ada, Yasmin Haji Rofi. Ya, silakan mulai dari Mas Wang, dimulai silakan. Kemudian nanti Mbak siapa tadi yang bantu? Sama Anya, Pak. Ya, Hanya Pak. ya. Silakan ya, mulai Mas Ustaz, please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bentar, Mas. Sudah di-record, Pak. Ya. Oh ya, udah di-record. Oke ya. Ya, start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Awang Bramuda. Mungkin teman-teman bisa panggil dengan Bapak Awang. Kemudian, kebetulan Bapak sedang mengadakan PPL ya di MAN 1, khususnya di kelas 10 bahasa. Bapak ada di bawah naungan Bapak Muhammad Zeni. Insya Allah siap untuk kedepannya mengajar kelas 10 bahasa. Bapak di sini tidak sendirian, ada ditemani oleh teman Bapak dari UI juga, satu jurusan pendidikan bahasa Inggris, itu ada Mbak Anya. Mungkin dari Mbak Anya-nya bisa perkenalan juga. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Izin Pak, pada hari ini saya mendampingi teman saya Awang. Kami dari satu jurusan juga, cuman berbeda sekolah aja. Terima kasih. Ini itu aja untuk hari ini. Mungkin kita akan belajar biografi ya. Oke, langsung. Mungkin ada yang mau bertanya sebelumnya mengenai kami. Kalau tidak ada, kita langsung saja ke materi hari ini, yaitu teks biografi. Oke, udah kelihatan belum di layarnya? Udah, Kak. Sudah ya, teman-teman? Oke, langsung saja. Hari ini kita bakal belajar tentang biografi. Kira-kira teman-teman di sini ada yang tahu nggak sebelumnya apa itu biografi? Mungkin yang bisa jawab ntar dapat nilai plus dari Bapak.
Ada yang bisa? Kalau nggak ada, mungkin Bapak tunjuk aja ya. Oke? Oke, coba. Siapa tadi? Salwa. Salwa. Oke. Coba apa itu kira-kira biografi teks? Tentang seseorang. Gimana Salwa? Tadi suaranya putus. Iya, jaringan. Teks tentang yang menceritakan tentang kisah hidup seseorang. Benar. Jadi biografi itu adalah teks yang menceritakan atau mendeskripsikan seseorang atau kehidupan seseorang. Dan tentunya biografi teks itu ditulis oleh orang lain ya teman-teman. Jadi juga biografi itu bersifat non-fiction, yang berarti artinya tidak fiksi, yang berarti nyata atau real. Kemudian mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bertanya kan, apa sih kira-kira fungsi dari kita belajar dari biografi itu? Jadi fungsi dari biografi itu di sini ada dua. Yang pertama untuk mengetahui tentang kehidupan seseorang, dan yang kedua yaitu untuk memberikan informasi dengan mudah dan mengedukasi pembaca. Tentu saja biografi itu bukan hanya sekedar teks. Biografi mempunyai fungsi untuk memberi informasi kepada para pembaca dan mengedukasi. Contohnya, misalnya biografi dari Bapak Insinyur Soekarno. Nah, kira-kira dari teks itu kita sebagai pembaca akan mendapatkan informasi tentang background-nya mungkin, mulai dari tanggal lahir, keluarga, silsilah keluarga, kemudian perjuangan dia, kemudian mengedukasi para pembacanya dengan memberitahu apa aja hal-hal yang bisa dipetik dari Bapak Insinyur Soekarno. Kemudian kita lanjut ya. Untuk karakteristik, yang pertama itu biography is not written by subject and always written in third person. Jadi teks biografi itu nggak mungkin ditulis oleh orang itu sendiri, tetapi ditulis oleh orang ketiga. Misalnya Pak Insinyur Soekarno tadi ya, ada buku biografi tentang Insinyur Soekarno. Nah, tentu dan pasti itu yang nulisnya bukan dari Bapak Insinyur Soekarno itu sendiri, tapi ditulis oleh orang lain. Bisa jadi dari sejarawan dan penulis buku. Dan untuk yang kedua itu based on research. Jadi membuat teks biografi itu nggak bisa asal-asal. Kita nggak bisa asal-asal, itu harus diadain dulu riset. Misalnya tadi Bapak Insinyur Soekarno ya, itu diadain research dulu, dicari tahu asal mulanya, silsilahnya, mungkin bisa ditanya di dekat orang-orang terdekat ya, seperti anggota keluarga, kemudian orang kerabat-kerabat kerjanya, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, describe the person's surroundings. Biasanya teks biografi itu memuat tentang 5W plus 1H. Tahu ya 5W plus 1H? Nah, seperti where, when, and how the person live. Misalnya, di mana Bapak Insinyur Soekarno dilahirkan. Terus, untuk when, kapan sih Bapak Insinyur Soekarno dilahirkan, dan lain-lain. Nah, yang jelas, yang keempat ini, use a clear language to narrate events. Jadi, biografi teks itu tentu saja menggunakan bahasa yang jelas untuk merangkai suatu event. Tentu saja ya, kalau bahasanya nggak jelas, para reader mungkin akan sedikit confused atau sedikit bingung karena narasinya tidak sesuai dan tidak runtut. Oleh karena itu, di biografi itu kita harus menggunakan bahasa yang jelas. Paham ya? Nah, untuk yang selanjutnya itu generic structure. Yang pertama itu ada orientation.
Jadi, it is the opening paragraph gives the readers of the background and the information of the person. Nah, itu tadi misalnya di orientation ini kita bisa menceritakan asal mula Bapak Insinyur Soekarno, misalnya dari dia lahir di mana, kapan dia lahir, bagaimana pendidikannya waktu kecil, keluarganya, dan lain-lain. Dan untuk yang di events should be in chronological order. Nah, mungkin di event ini kita bisa menjelaskan gimana sih awal mulanya Bapak Insinyur Soekarno terjun ke dunia politik, dan bagaimana sih kok bisa Bapak Insinyur Soekarno bisa menjadi Bapak Presiden pertama. Itu mungkin bisa diceritain secara runtut ya. Dan yang ketiga itu ada reorientation atau closing. It consists of a conclusion or comment of the writer. Tell about the achievement or the contribution of the person. Nah, jadi di reorientation ini kita bisa menjelaskan apa saja sih kesimpulan yang dapat kita ambil dari tokoh tersebut. Terus penghargaannya, apa kontribusinya terhadap orang sekitar, dunia, dan negaranya. Misalnya Insinyur Soekarno tadi ya, Bapak Insinyur Soekarno, apa sih yang bisa kita petik dari beliau? Misalnya itu pantang menyerah, punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Untuk achievement-nya mungkin sangat banyak ya Pak Soekarno, terutama di bidang misalnya militer. Kemudian untuk kontribusinya sudah sangat besar untuk Indonesia, misalnya menjadi Bapak Proklamator, tokoh perjuangan, dan Presiden pertama Indonesia. Itu mungkin untuk reorientation. Kemudian untuk grammar dan linked features, tentu saja di biografi teks ini kita menggunakan simple past tense. Coba, kira-kira di antara kalian ada yang tahu nggak kenapa kita pakai simple past tense? Kira-kira kenapa, coba? Karena berisi peristiwa yang sudah berlalu. Oh iya, benar. Siapa tadi namanya? Atia. Atia. Oke. Makasih Atia. Sama-sama. Benar kata si Atia. Jadi tentu saja kita menggunakan simple past tense karena ketika kita menjelaskan tokoh tersebut itu sudah otomatis yang kita ceritakan itu pada masa lampaunya, seperti masa lahirnya, masa kecilnya, itu kan sudah terjadi ya teman-teman. Jadi oleh karena itu kita menggunakan simple past tense. Untuk rumusnya masih ingat ya, itu sudah Bapak tulis di sana. Ada I, you, they, we, see, it untuk subjek, ditambah verb 2 dan objek. Dan selanjutnya untuk language features, itu ada menggunakan temporal conjunction. Jadi temporal conjunction itu konjungsi atau penyambung antar kata yang digunakan digunakan dalam penggunaan waktu. Misalnya seperti bisa dilihat ada as, after, as soon as, at first, at once, before, dan seterusnya. Nah, yang ketiga itu ada use action verb. Jadi menggunakan kata kerja seperti run, jump, kick, eat, break, dan seterusnya. Itu saja sih untuk language features. Nah, untuk seterusnya, ini ada Bapak ambil contoh dari internet tentang Mark Zuckerberg. Kira-kira ada yang mau bantu Bapak nggak untuk baca paragraf pertama? Kalau nggak ada, Bapak tunjuk aja ya. Coba si Hafiz Osmon. Bisa bacain paragraf pertama mungkin? Ya, paragraf pertama aja. Mark Elliott Zuckerberg was born on May 14, 1984. He is an American computer programmer and internet entrepreneur. He is the chairman, chief executive officer, and co-founder of Facebook.
His net worth is estimated to be 58.6 billion US dollar as of March 2017, making him the fifth richest person in the world. He's the son of Karen, a psychiatrist, and Edward Zuckerberg, a dentist. His ancestors came from Germany, Austria, and Poland. He and his three sisters, Randy, Donna, and Ariel, were brought up in Dobbs Ferry, New York, a small western country village about 21 miles north of Midtown Manhattan. Zuckerberg was raised Jewish and had his bar mitzvah when he turned 13. Oke, terima kasih ya Hafiz Osmon. Nah, bisa kalian lihat kan di sana, ini itu termasuk orientation. Kenapa orientation? Karena di sini dijelasin mulai dari kapan dia lahir, bagaimana background keluarganya. Di sini kan ada dia anak dari Karen, seorang psikiater, dan Edward Zuckerberg, ayahnya yang sebagai dokter gigi. Kemudian di sini jelasin nenek moyangnya berasal dari keturunan Jerman, Austria, dan Polandia. Dia juga mempunyai 3 saudari perempuan, Randy, Donna, dan Ariel. Kemudian di sini juga dijelasin background dia, pernah pindah ke Dobby Ferry di New York, di Small City di Western. Kemudian di sini juga dijelasin Zuckerberg tuh dibesarkan dengan agama Yahudi. Nah, untuk yang paragraf selanjutnya mungkin ada yang ingin membantu Bapak untuk membacakan. Saya mau coba. Siapa tadi? Hanifah. Ya? Hanifah. Oh ya, boleh Hanifah. Maaf Kak, tulisannya agak ketutup. Oh, agak tutup. Mas, ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oh ya. At Ardsley High School, Zuckerberg excelled in classes. He transferred to the exclusive private school, Phillips Exeter Academy in New Hampshire in his junior year, where he won prizes in science, math, astronomy, and physics, and classes studies. On his college application, Zuckerberg claimed that he could read and write in French, Hebrew, Latin, and ancient Greek. Since 2010, Times Magazine has named Zuckerberg among the 100 wealthiest and most influential people in the world as a part of the Person of the Year award. In December 2016, Zuckerberg was ranked 10th on Forbes' list of the world's most powerful people. According to Forbes magazine, Zuckerberg has a net worth of $55.9 billion as of February 2017. Oke, terima kasih Hanifah. Hanifah tahu nggak Makasih, ini Kak. kira-kira ini termasuk ke dalam apa? Untuk yang paragraf 2 di generic structure-nya tadi. Tadi kan ada orientation, event, sama pre-orientation. Nah, kira-kira yang paragraf 2 ini termasuk ke bagian yang mana? Termasuk ke event. Yap, benar. Jadi paragraf kedua ini masuknya ke event. Mengapa? Karena di paragraf kedua ini dijelasin awal mula dia ini ada dia ditransfer untuk mengikuti private school, Phillips Exeter Academy, kemudian ada juga dijelasin dia sering menang lomba matematika, astronomi, dan psikologi. Kemudian dijelasin juga di sini ketika di perkuliahan, Zuckerberg tuh udah bisa membaca dan menulis bahasa Perancis, Hebrew, dan Latin. Kemudian ini ada lanjutannya untuk paragraf ke-3. Ada yang mau bantu bacain mungkin? Saya, Pak.
Siapa? Atia. Atia. Oh ya, boleh Atia. Maaf Pak, itu agak ketutup. Nah, Sudah sudah. kelihatan. Zuckerberg launched Facebook from his Harvard University dormitory room on February 4, 2004. He was assisted by his college roommates and fellow Harvard students Eduardo Safarin, Andre McCollum, Dustin Moskovitz, and Chris Hughes. The group then introduced Facebook to other college campuses. Facebook expanded rapidly, reaching 1 billion users by 2012. Meanwhile, Zuckerberg was involved in various legal disputes proved by others in the group, who claim a share of the company based on their involvement during the development phase of Facebook. Oke, thank you Atia. Atia, tahu nggak ini termasuk ke bagian yang mana untuk paragraf ketiga ini? Masih events? Oh iya, benar ya, benar sih Atia. Paragraf ketiga ini masih masuk ke event karena di sini juga dijelasin awal mula dia bisa membentuk Facebook ya. Itu ketika dia di Harvard University tahun 2004, dia dibantu sama teman-teman kuliahannya, si Eduardo Safarin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, dan Chris Hughes. Nah, jadi di antara mereka itu, mereka memperkenalkan Facebook kepada teman-teman kampusnya dulu awalnya. Kemudian, pada tahun 2012, pengguna Facebook itu sudah mencapai 1 miliar pada tahun 2012. Jadi, kelihatannya di sini polanya kalau ini tuh masih masuk ke event dikarenakan di sini awal mula dia diceritakan bagaimana Facebook itu terbentuk. Jadi jatuhnya masih ke event. Kemudian untuk yang paragraf terakhir, ada yang mau bantu bacain nggak? Saya Pak. Siapa tuh? Sofia. Oke, boleh. Sofia ya? Iya. Ya. In December 2012, Zuckerberg and his wife, Priscilla Chan, announced that over the course of their lives, they would give a majority of their wealth to advancing human potential and promoting equality. In the spirit of the Giving Pledge, on December 1, 2015, they announced they would eventually give 99% of their Facebook shares, worth about United States $45 billion at the time, to the Chan Zuckerberg Initiative. Oke, terima kasih Sophia. Sophia, kira-kira Sophia tahu nggak itu untuk paragraf terakhir itu masuknya kemana? Even mungkin. Enggak ya. Jadi itu masuknya ke reorientation. Kira-kira tahu nggak kenapa masuknya ke dalam reorientation? Karena udah di akhir. Iya benar. Dan juga tambahan ya. Jadi ini masuk ke reorientation dikarenakan di sini udah dijelasin penghasilannya si Mark Zuckerberg ya, itu seperti bisa dilihat itu on 1st December 2015 they announced they will eventually give 90% of their Facebook shares. Jadi saking udah banyak duitnya, dijelasin di sini kalau mereka tuh udah bisa ngasih beberapa saham dari Facebook itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Berarti ini bertanda kalau Mark Zuckerberg itu udah sukses ya. Simpelnya seperti itu sih. Bisa dilihat juga itu ada dia give the majority of their wealth to advancing human potential and promoting equality in the spirit of the Giving Pledge. Jadi dijelasin juga dia membantu orang. Intinya seperti itu aja sih. Biar kalian nggak pusing, intinya di sini tuh paragraf terakhir ini sudah dijelasin kesuksesan dia dengan cara berupa penghasilan dia. Oke. Untuk penjelasan teks biografi itu saja untuk hari ini. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak dari awal sampai akhir tadi? Mungkin masih ada yang belum jelas. Ada yang mau bertanya?
Kalau begitu, Bapak yang bertanya. Coba si Aska Mazaya ada nggak? Aska? Baru izin ke toilet. Oh, itu tadi siapa? Kalisa. Ya udah, coba Kalisa. Bapak mau bertanya. Kira-kira tadi apa aja ya generic structure dari biografi teks? Ingat? Ya, Kak, gimana Kak? Coba ulangin lagi nih. Ini lagi di tempat saudara saya. Ingat nggak tadi apa aja generic structure dari teks biografi? Ada 3 kan? Ingat nggak? Nggak ingat ya? Nggak apa-apa kalau nggak ingat. Jangan. Yang pertama orientation, Oh ya. yang kedua events, yang ketiga reorientation. Oke, benar Kalista. Coba sekarang Bapak tanya ke Alia Habibah. Bisa jelasin nggak orientation itu apa, event itu apa, dan reorientation itu apa? Orientation itu pembuka paragrafnya. Ya, biasanya isinya apa aja tuh? Masih perkenalan tokoh yang mau dikenalin. Contoh. Akhir, nah gitu-gitu. Oh ya, siap. Terus yang kedua? Event itu hal apa aja yang si orang yang kita kenalin itu lakuin biasanya. Ya, benar. Dan terakhir? Reorientation itu orang itu pernah menghasilkan apa aja udah dia capai. Siap, benar. Terima kasih ya. Mungkin satu lagi Bapak mau bertanya mengenai Oke, coba si Najwa Aulia. Tadi ingat nggak grammar dan language features yang kita gunakan di biografi teks? Maaf, coba ulangi Pak tadi. Masih ingat nggak grammar sama language features yang kita gunakan di biografi teks? Simple past tense. Oh ya, benar. Untuk language features-nya? Kira-kira kenapa kita pakai simple past tense, Najwa? Karena menceritakan masa lalu atau masa lampau. Ya, benar. Nah, untuk language features-nya tadi apa aja? Ada 2 tambahan kan? Tahu nggak? Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Yang temporal aja bukan ya Pak? Ya, temporal. Contohnya? Contohnya as, after. Ya, benar. Satunya lagi? Use action verb. Ya, benar. Contohnya? Run. Ya. Sip, benar. Jadi itu ya. Sepertinya udah paham semua nih. Jadi mungkin bisa kita lanjut aja. Oh ya, tadi udah dikabarin ya sama Bapak Zen ya. Kalau ada habis ini kita ada kuis. Sudah belum? Jadi Bapak bakal ngasih kuis. Santai aja ya, ngerjainnya nggak usah buru-buru, nggak usah nyontek. Masalah nilai itu aman aja. Yang penting kalian jujur aja gitu loh. Jujur, jangan nyontek, kerjain sebisa kalian. Insya Allah nilai kalian aman. Jadi nanti Bapak bakal kirim link Google Form, kalian isi aja. Untuk waktu mungkin santai aja ya, karena 1 jam ke depan ini bakal kalian gunain untuk mengerjakan soal.
Soalnya juga nggak banyak, aman. Mungkin bisa langsung di-share aja Pak ya? Ya, tadi malam udah Pak Zen beritahu. Oh, Bisa Jawa udah pada siap. siap. Untuk link Google Form-nya bakal untuk kuis bakal Bapak kirim di chat ya. Mungkin itu aja ya Pak untuk hari ini Pak. Ya. 1 jam Pak. Itu untuk Google Form-nya, linknya. Santai aja ya ngerjainnya. Nggak usah buru-buru, nggak usah nyontek, jujur aja. Nggak apa-apa, santai. Soalnya nggak banyak kok. Mungkin bisa di itu aja Pak ya, langsung di. Ya, record-nya mungkin dimatikan dulu. Oh ya, siap Pak. Tapi Zoom-nya tetap ya. Iya Pak. Mungkin itu aja ya untuk hari ini. Nggak usah lama-lama, nyantai aja kita belajar. Sudah di-share ya? Soalnya Iya, sudah Pak. Oh iya Pak, izin Pak, sebelumnya. Ya, ke saya juga ya. Iya Pak. Sebelumnya. Soalnya dikirim ke saya, juga mungkin ke Abu Dayu. Teman-teman bisa on cam sebentar nggak? Kita mau foto sebentar. Ya, tolong buat, Anda. Buat bukti laporan. Wajahnya aja kan bisa kan? Ya, ya. Tolong semuanya. Misalkan yang nggak ada halangan. Yang nggak ada halangan. Bisa sinyal. Kalau bisa. Nanti yang nggak ada halangan bilang ya bahwa saya. Ya. Mak, sebentar loh. Biar lebih terasa seperti di kelas. Oke, siap ya. Siap ya. 1, 2, 3. Ya. Oke. Makasih ya teman-teman. Makasih banyak. Sama-sama. Silakan. Itu aja untuk hari ini. Menyiapkan diri untuk mengerjakan, kemudian berkaitan dengan teori ya. So now you are preparing for the something like exercise or very little or short exercises you need to do. And I think it's not difficult for you because it only contains some questions. Tidak banyak ya. Soalnya kan tidak sampai 500 ya Mas Awang. Ya. Enggak Pak, enggak Pak. 500 ya kira-kira ya pokoknya tidak sampai 500. Sudah lihat kan? Mungkin itu aja Pak ya. Ya. Untuk hari ini. Santai aja ya teman-teman, nggak usah buru-buru ngerjain. Ya, dan ini nggak usah dimatikan ya sebenarnya kan. Iya Pak, siap Pak. Jika mengerjakan ada pertanyaan boleh disampaikan. Sudah di-share ke saya juga ya? Sudah Pak, di WA Pak. Di malam ya. Linknya bisa diakses kan ya? Kalau udah selesai gimana Kak? Udah. Udah selesai ya. Ini kalau udah selesai kamu menyiapkan saja sebuah presentasi kalau nanti bisa ada waktu untuk ditunjukkan ke Mas Bapak Awang gitu ya. Presentasi apa saja. Apakah mungkin mau membaca seperti contohnya berbahasa Indonesia itu yang apa tadi yang teks tadi yang apa tadi judulnya? Mark Zuckerberg Pak. Ya, itu mau dibaca ke bahasa bisa atau mau bertanya dari teks tadi ya, Inggris atau mau menceritakan kembali dalam bahasa Indonesia tapi tanpa melihat ya silakan atau yang dalam nanti nanti sambil menunggu jadi di menit-menit terakhir aja untuk menambah apa saja lah yang bisa.
Yang tadi bilang sudah bisa, sudah selesai siapa? Si Hafiz ya tadi. Habis, nomor berapa itu? Habis, 22, Pak. 22. 22 habis ya. Oke, silakan. Kamu siapkan aja untuk menit terakhir. Oke, Pak. Bukan membaca definisi manusia. Atau menceritakan kembali tapi tanpa melihat teksnya bisa. Oh iya, boleh banget. Yang mau cerita tadi Ya, tanpa melihat teks. ya. Jadi ketika menceritakan kembali otomatis tidak melihat teks ya. Iya. Karena ibaratnya kamu ingin menyampaikan kepada temanmu teks tadi, teman ya menceritakan ini tapi dalam bahasa Inggris. Atau boleh juga mau menjelaskan lagi tadi, misalnya dari definisi, Ya, boleh banget. ya, Ntar dapat nilai plus. Ya, silakan boleh menjelaskan teorinya tadi dari Pak Wan ya. Ya. Mau jelasin definisinya aja, jadi, boleh. Jadi di pelajaran kita tidak ada istilah selesai, sudah ada. Belajar bahasa Inggris, every time, selalu ada. Dan selalu ada tambahan. Atau mungkin teks yang lain, tidak harus teks yang tadi. Pakainya ini ada yang lebih mudah, silakan. Mudah kayak apa? Tunjukkan aja. Oh iya teman-teman, mungkin kalau nilainya enggak di atas KKM, boleh banget untuk ngontak Bapak untuk ngerjain ulang ya. Itu boleh banget. Jadi kalau mau nilainya lebih tinggi, boleh banget. Kalau udah 100 ya, ini ada yang bertanya ya, kalau udah 100 gimana? Ya udah, nggak usah ngulang. Udah bagus kok 100.
Bawang sambil checking sama Mbak Ania. Checking tadi belum hadir di sesi pertama, sesi kedua ini pas latihan masih belum hadir nggak? Coba cek. Awas, still absent? Awas. Awas belum ada, Pak. Awas. Belum ada, Pak. Oke, nanti ketua kelas coba dikontak. Mungkin kalau Mas Awang sendiri punya nomornya boleh ditanyakan. Oh iya, siapa? Kemudian Honsa, still absent? Not present? Not present yet? Belum hadir juga? Iya, Pak. Onsa ada, Pak. Honsa ada, oke. Berarti baru ini ya, awas ya. Kemudian, tapi Honsa jam pertama tadi hadir nggak? Were you present in the first session? Hadir kamu tadi? Ketika pas penjelasan sesi pertama? Halo, Honsa? Belum ya? Belum hadir ya? Honsa? Iya, Pak. Tadi belum hadir. Ketika jam pertama atau jam kelima? Kayaknya sudah hadir, Pak. Sudah, berarti sempat mendengarkan penjelasan dari Pak Awang? Sempat? Sempat. Sempat ya, tapi nggak Dia penuh. udah hadir kayaknya, Pak. Belum penuh ya? Penuh juga? Penuh? Tadi sempat agak telat sedikit karena Ya, oke, berarti tapi hadir ya. Kemudian, Iya. Tamara. Mas Pak Awang, dicek. Tamara belum ada, Pak. Nggak ada, Pak. Belum ada. Kemudian, there are two students ya, who are absent today, right? Pawas and Tamara, oke? Benar ya? Iya, Pak. Ya, hadir ya. Jadi 2%. Ketua kelas, chairman, tolong ya, please inform to Tamara ya. What's wrong with them ya? Ada halangan apa gitu ya? Awang sempat dapat nomornya. Would you also please contact them ya? Siapa? Kalau nanti belum waktunya udah selesai semua, nanti Bawang bisa menambah. Kalau sempat cek ya, kalau ada yang